Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Arden Sanjaya dari Agroteknologi A, NIM 2021-021-0007. Di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan HAM, yaitu hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri seorang yang tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat. Permasalahan seperti ketidakadilan yang mengganggu hak asasi manusia semakin meningkat. Padahal hukum yang mengatur tentang HAM sudah rinci. Ketentuan jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia sangat penting dan dianggap salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Pengertian dari hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Bentuk-bentuk HAM ada dua, yaitu pertama hak sipil dan hak politik yang terdiri dari hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Yang kedua hak bergerak, yang ketiga hak atas satu kebangsaan, keempat hak untuk berhimpun dan berserikat, kelima hak untuk mempunyai hak milik. Yang kedua yaitu hak ekonomi dan hak sosial budaya, terdiri dari hak untuk bekerja, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas istirahat dan waktu senggang, hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Selanjutnya, dalam UUD 1945 memuat hak asasi manusia yang terdiri dari hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama di dalam hukum, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat, hak memperoleh pengajaran atau pendidikan. Selanjutnya, operasional beberapa bentuk HAM yang terdiri dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak sebagai berikut, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak wanita dan hak anak. Ciri pokok hakikat HAM. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Selanjutnya, penegakan HAM. Penegakan HAM dapat dilakukan melalui jalur hukum dan jalur politik. Maka dari itu, kita wajib menghargai dan menghormati. Upaya-upaya terhadap penegakan hak adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM. Yang kedua, mendukung para korban pelanggaran HAM untuk memperoleh restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Yang ketiga, tidak mengganggu atau menghalangi jalannya persidangan HAM di pengadilan HAM. Yang keempat, memberikan informasi atau melaporkan kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang menangani HAM apabila terjadi pelanggaran. Yang kelima, mendorong untuk dapat menerima rekonsiliasi kalau lewat peradilan HAM mengalami jalan buntu. Kesimpulan dari penegakan HAM yaitu HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang kedua, HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorang mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Yang terakhir, dengan mendasarkan pada pengertian HAM, maka HAM memiliki landasan utama, yaitu landasan langsung, yaitu kodrat manusia, dan yang kedua, landasan Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan manusia. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.